Kita dididik secara ta'limul muta'allim. Bagaimana tidak mengedepankan kemauan diri sendiri daripada ustadz kita, muallim kita, murabbi kita. Ini kan pelajaran. Apa seketika sokan guru, sampai aba albi. Ini dalam batasan yang baik ya. Jangan lebih dahulu berbicara oknum. Kita bicara standar. Apa yang diinginkan oleh seorang guru dalam hal kebaikan, kemuliaan, aturan, hal-hal yang positif. Berbeda ketika di situ ada yang menyimpang dari syariat karena keterbatasan manusia sebagai seorang guru, seustad, ada yang terpeleset sikap dan perilakunya. Ini di luar pembahasan nanti. Sekarang ini sudah benar aturannya yang diinginkan. Mau melampaui batas, melanggar dari aturan, hati-hati. Akan keluar dari wilayah cintanya guru. Naik dari atas itu siapa? Murabbir ruh. Kalau kita ini adalah murid, anak cucu dari para almarhumin. Santri Sukoharjo melampaui batas dari cita-cita keinginan para almarhumin. Hati-hati keluar dari wilayahnya. Maka kita menjadi paham kenapa ada bahasa kayak As'ad. Tang santai, saya keluar dari ilmu. Tak polong, bengsengkok lagi. Dengan akhirat. Karena masing-masing guru punya wilayahnya. Tetapi pada batas wilayah ini, dia hanya keluar dari wilayah gurunya. Ketika dia pindah kepada guru yang lain, mungkin dia masuk pada wilayah guru yang lain. Maka ketika Kiai As'ad menyampaikan itu, orang yang ingin benar-benar ikut Kiai As'ad, dia akan ikut kalimat itu. Tapi mungkin dia punya guru lain selain Kiai As'ad. Masih ada harapan baik melalui jalur guru yang lain. Dengan cara yang santun, pamit baik-baik, saya ikut perjuangan Kiai Fulan. Itu terjadi, ya, terjadi. Bagaimana Kiai As'ad dulu ikut gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Padahal beliau juga punya guru yang lain yang mengikuti. Waktu itu ormasnya adalah Masyumi. Ya, saya ikut Masyumi apa ikut Nahdlatul Ulama. Istikharah beliau. Kemudian ditunjukkan ada dua kendaraan yang sama-sama baik. Satunya mobil sedan kecil, satunya mobil besar. Mobilnya mesinnya bagus. Ya, ini yang Masyumi dan ini yang NU. Sama-sama kendaraan, berarti sama-sama menuju tujuan yang satu arah, satu tujuan, hanya beda kendaraan. Akhirnya ini persoalan pilihan hidup saja. Ya, saat memilih ikut Kiai Hasyim Asy'ari. Maka dia keluar dari wilayah gurunya yang satu, tapi masuk pada wilayah guru yang lain. Ini harus beradab, jangan sampai menyinggung. Pamit baik-baik kan begitu. Nah, sementara yang terjadi kadang-kadang sudah menyakiti guru yang sebelumnya, pindah kepada guru yang lain, mengunggulkan gurunya yang ini, merendahkan, menafikan yang lain. Ini hati-hati. Ya. Bagaimana di atas dari ini? Nabi kan gitu. Kita ini umatnya Nabi Muhammad. Maka kalau kemudian kita berlebihan mencintai Nabi yang lain, hati-hati menyinggung perasaan Nabi Muhammad. Di satu sisi Nabi Muhammad tawadhu. Ya, beliau dalam satu kesempatan, jangan lebihkan aku, jangan terlalu mengutamakan aku dibanding nabi-nabi yang lain. Padahal Nabi Muhammad lebih utama dari nabi yang lain. Tapi ketawaduan baginda Nabi Muhammad, berucaplah sabda yang sedemikian rupa. Kita sebagai umat ya harus punya kecintaan yang luar biasa Nabi Muhammad segala-galanya. Tetapi jangan menyakiti nabi yang lain. Jangan ada bahasa, wah hebatan mukjizatnya Nabi Muhammad ya. Nabi yang lain itu mukjizatnya begitu. Jangan. Ini tidak diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita hati-hati. Ujiannya itu bukan hanya persoalan iman, kafir, kemudian enggak, tapi ada wilayah adab tata krama. Ini tinggi adabnya, ini kurang adabnya, begitu. Boleh jadi dia sudah selamat dalam wilayah Islam, tapi belum selamat dalam wilayah iman. Boleh jadi dia selamat dalam wilayah iman, tapi tidak unggul dalam wilayah sopan, santun, adab. Ya, sama-sama beriman, sama-sama ikut thariqah, sama-sama ikut guru, sama-sama ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya Asy'ariyah, madhabnya Syafi'i misalkan. Tetapi ada perselisihan dalam adab sopan santun. Ada kalimat yang kemudian menyinggung pihak-pihak lain. Nah, ini juga hati-hati. Sebaiknya kita pada wilayah yang baik-baik saja. Urusan cinta di sini. Orang yang hebat itu yang pandai menyimpan cintanya yang luar biasa, dipendam, dirahasiakan. Kenapa? Kalau diungkapkan, ini akan melampaui yang lain, akan banyak orang tersinggung. Ya. Kalian santri Sukoharjo pulang ke masyarakat. Di masyarakat itu ada santrinya,
Kiai Hasan Sepo ada santrinya, Masyayikh Sidogiri ada santrinya, Kiai Abdul Hadi Langitan ada santrinya, para masyayikh ada. Kiai Zaini Mut'im. Kemudian kalian megang mikrofon, ceramah, habis-habisan menceritakan Kiai As'ad. Salah apa enggak? Urusan kalian dan Kiai As'ad tidak salah, tapi penempatannya yang salah. Di situ yang hadir banyak orang yang punya hubungan cinta dengan gurunya masing-masing. Tersinggung. Maka hargai orang banyak ini bentuk penghormatan kita kepada guru kita. Karena nanti kalau tersinggung, muncullah kata-kata mencaci maki Kiai As'ad, caci maki Kiai Samsul, caci maki Kiai Fawaid, karena pengungkapan yang berlebihan. Siapa yang salah? Kita santrinya yang salah, bukan guru kita. Kita bercerita berlebihan di tempat yang kurang tepat. Ya. Maka yang hebat yang bisa memanage manajemen batinnya. Urusan cinta di sini. Sudah. Kepada yang lain takdiman takriman. Sehingga tercipta kondusivitas di masyarakat. Ini saya tidak ingin santri Sukoharjo terlalu membawa untuk kita kira, saya paling Sukoharjo. Masyarakat ini umum. Di luar sana masyarakat majemuk. Ya, ada ormas di luar Nahdliyin. Kalau kemudian dia hanya bangga NU, KTP NU masuk surga. Boleh jadi ada orang dianugerahi mimpi oleh Allah. Karena hubungan yang baik, batinnya sangat terhubung dan baik, punya NU, punya kartu, masuk surga. Ini kan bisyarah, mimpi berita gembira untuk dia. Oh berarti saya harus benar-benar mengikuti apa yang diajarkan oleh Ki Hasyim Asy'ari dan para masyayikh NU lainnya. Amaliyahnya, akidahnya, madhab fikihnya. Barulah kemudian isyarah dari Kartanu ini sebagai simbol dia selamat di surga Allah. Tapi kalau kemudian menafikan yang lain, seakan-akan kalau tidak punya Kartanu tidak masuk surga, ini kan salah. Merendahkan pada kelompok yang lain. Padahal di luar sana, di negeri yang jauh, yang tidak pernah mengenal Nahdlatul Ulama, ada orang yang saleh, sahibut thariqah, makamnya tinggi. Dia punya wilayah dakwahnya sendiri, dia punya organisasi sendiri. Nah ini kalau kita punya wawasan yang luas, maka semakin luas cakrawala berfikirnya, semakin menghargai orang lain, semakin menghargai perbedaan. Ini berbicara tentang ridho tadi. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang punya aturan, punya kehendak? Kalau kita melampaui kehendaknya Allah, keluar dari wilayahnya Allah, mau kemana? Nanti ada hadis di sini. Insyaallah berikut ini ya. Wa izzati wa jalali, demi keagunganku, wa jalali dan keagunganku. Izzah atau aziz, kemuliaan, jalali, keagungan. La in talajlajam hadza fi sadri. Jika berkata gagap ini di dalam dirimu, di dalam dadamu, jadi maksudnya ada waswasah semacam ini, di dalam hatinya ada perasaan semacam ini, dibahasakan dengan bahasa talajlaj, orang yang gagap berbicara, gitu. Artinya apa? Di dalam hatinya ada gini, ini gimana? Allah kok menentukan begini kepada saya? Nah, itu maksudnya. Sesuatu yang tidak baik dalam perasaan batinnya, dalam lintasan batinnya. Marratan ukhra, sekali lagi, la amhuwannaka, niscaya aku hapus, sungguh aku hapus engkau min diwanin nubuwati, dari buku catatan kenabian. Biasanya kan ada stambuk ya. Stambuk ini buku daftar santri, buku induk santri. Nah, Nabi juga ada buku induknya, stambuk. Stambuk ya. Buku induk santri. Di situ ada namanya, nomornya. Nomor induk santri, mondok tahun sekian, keluar tahun sekian. Nah, ternyata di sini ada bahasa Diwanun Nubuwah, ada bukunya. Ada administrasinya para nabi. Tidak mungkin ya. Kemudian nabi ini turun dari pangkat kenabian. Artinya apa? Ini bahasa Allah kepada kekasihnya. Dan ini sudah sangat hal yang menakutkan bagi seorang hamba. Fokus ala dzalik. Kiaskan pada diri kita. Analogikan kalau kita pada posisi itu. Berembang kok pas bakal keluar dari santri Sokaraja. Mun pas engkau tak yakoi jadi santri Sokaraja. Nah ini kan yang menakutkan.
Kalau kemudian masyayikh kita para almarhumin punya buku catatan semacam NIS, ya, atau buku induk santri, nomor induk santri. Nah, di buku itu ada nomor induknya santri. Kan kita tidak ingin dicoret keluar dari buku catatan para santrinya almarhumin. Nah, ini rasa khawatir, rasa cemas, dan tidak ingin dikeluarkan dari golongan catatan orang-orang soleh ini haruslah menjadi pedoman hidup kita. Yang harus dipahami oleh santri, ya. Tolong, sering terjadi, ditemukan di masyarakat. Ya. Tidak bisa menjaga lisan sepenuhnya. Boleh jadi dari santri, oknum santri Sukoharjo. Ya. Saya tidak ingin kemudian gara-gara satu orang ini, guru kita dicaci maki. Ya, guru kita dicaci maki. Karena berlebihan mencintai Kiai Samsul Kiai As'ad Fawaid, tidak pandai mengatur kapan dia saatnya harus menjaga diri di hadapan orang-orang lain, menghargai gurunya orang lain. Akhirnya guru kita sendiri yang terkena akibatnya.